Selamat pagi untuk kita semua, salam sejahtera. Nah, kali ini kita bertemu lagi dalam program PJJ untuk topik studi pendahuluan dalam karya ilmiah. Nah, satu hal yang menjadi persoalan adalah mengapa beberapa mahasiswa atau calon-calon peneliti itu sulit melakukan yang namanya penulisan karya ilmiah. Nah, sebenarnya ada satu tahap atau langkah yang mampu nanti membantu mahasiswa untuk melaksanakan atau mempermudah proses penulisan itu, yaitu tahap yang disebut dengan studi pendahuluan. Nah, kita hari ini akan membicarakan itu, dan kita akan lihat nantinya bagaimana sebenarnya proses atau tindakan yang dilakukan melalui studi pendahuluan, sehingga nanti kita juga akan melihat bagaimana sebenarnya manfaat dari studi pendahuluan, dan yang terakhir nanti kita akan melihat sebenarnya cara sederhana untuk melakukan studi pendahuluan itu kira-kira seperti apa. Nah, inilah yang menjadi gambaran umum pertemuan kita hari ini lewat topik ini, sehingga nanti saya sangat berharap kita bisa melaksanakan proses penulisan karya ilmiah yang betul-betul mencirikan ilmiah, ya, yang sesuai dengan koridor-koridor ilmiah dan memiliki nilai-nilai yang bermanfaat bagi orang-orang yang akan membacanya. Nah, kalau kita bicara tentang studi pendahuluan, maka tidak etis kalau kita ingin melihat konsep dasar atau paling tidak pengertian dari studi pendahuluan. Nah, pengertian ini sebenarnya saya mengambil dalam sifat yang umum, ya. Jadi studi pendahuluan itu bisa kita katakan suatu studi yang memang paling sederhana itu adalah tindakan-tindakan yang kita lakukan sebelum sebenarnya nanti kita melakukan penulisan atau penelitian yang betul-betul sempurna. Artinya apa? Bahwa melalui studi pendahuluan, maka kita akan mencoba mengambil langkah awal, ya, untuk melihat bagaimana nantinya karya ilmiah atau tulisan yang akan kita kerjakan. Nah, juga bisa kita katakan sebenarnya bahwa studi pendahuluan merupakan pengkajian, ya, posisi atau arah penelitian kita. Jadi melalui yang namanya studi pendahuluan, paling tidak nanti kita sedang melakukan, ya, satu usaha untuk mengkaji sebenarnya apakah nanti penelitian yang hendak saya lakukan ini betul-betul sudah pernah atau belum pernah sama sekali dikerjakan atau diteliti orang lain. Atau paling tidak, penelitian ini kalau memang sudah pernah, maka apa yang bisa saya kembangkan dari penelitian itu, sehingga nanti di sini tidak akan terkesan bahwa penelitian yang akan kita lakukan itu seperti penelitian yang sudah begitu. Itu mengapa kita sebut pengertian sebuah studi pendahuluan adalah pengkajian posisi di mana arah penelitian kita. Jangan sampai nanti arah ini betul-betul sama seperti arah yang pernah diteliti orang lain. Jadi akan kelihatan perbedaan itu. Nah, selain itu juga ternyata menurut saya kalau kita bicara studi pendahuluan bisa juga sebenarnya kita definisikan adalah satu usaha untuk melakukan pencarian data-data. Nah, data-data inilah yang nanti akan kelak kita butuhkan untuk memperkuat, ya, hipotesis-hipotesis yang mungkin nanti kita akan sudah berikan, atau mungkin asumsi-asumsi nanti yang mungkin sudah kita pikirkan sebelum nanti kita melaksanakan penelitian. Jadi data-data itu sangat penting untuk menguatkan kita nanti bahwa benar data ini perlu diolah, dan tentu nanti diolah harus bisa kita cari bagaimana menentukan apakah data itu betul-betul menjadi data yang valid atau tidak nantinya.
Dan kemudian juga bisa kita katakan bahwa studi pendahuluan itu suatu usaha juga untuk mencari isu-isu penting apa yang hendak kita teliti. Nah, misalnya kalau kita adalah yang berkecimpung di dalam bidang komunikasi, maka kita akan coba mencari studi pendahuluan itu lewat sumber-sumber nantinya yang mungkin kita bisa perhatikan isu apa sebenarnya yang sedang hangat atau isu apa yang sedang diperbincangkan dalam dunia komunikasi misalnya. Atau misalnya kalau kita adalah dari jurusan ekonomi, misalnya kita akan melakukan studi pendahuluan untuk mencari isu apa yang sedang heboh atau familiar mungkin di dalam jurusan ekonomi. Nah, ini dengan adanya seperti itu, maka kita di sini tidak akan ketinggalan dari isu yang sedang hangat untuk dilakukan penelitian. Nah, seringkali orang merasa bahwa ide untuk menulis itu membingungkan sebab tidak ada pemasukan ide-ide yang lagi hangat, yang lagi betul-betul booming untuk diteliti. Sebenarnya dalam konteks studi pendahuluan nanti di sini kita akan terbantu sekali bagaimana sebenarnya kita melakukan yang namanya studi pendahuluan untuk mencari isu. Isu apa dalam penelitian yang akan saya lakukan, kira-kira begitu. Nah, yang terakhir mungkin saya bisa mengatakan bahwa sebuah studi pendahuluan, saya katakan suatu langkah awal untuk memberi gambaran tentang variabel penelitian. Maksudnya seperti ini, ketika kita sedang melakukan studi pendahuluan, paling tidak kita nanti sudah mengetahui variabel penelitian kita itu yang mana. Apakah dia itu nanti bentuknya variabel yang terikat ataupun variabel yang bebas. Nah, misalnya saya sebutkan satu contoh judul penelitian. Misalnya seperti ini, pengaruh tingkat kepemimpinan seseorang ya, terhadap keberhasilan suatu usaha X. Nah, itu jelas bahwa di sana ada dua variabel ya. Artinya bagaimana kepemimpinan bisa mempengaruhi kepada usaha X. Nah, itu artinya kalau nanti kita melakukan studi pendahuluan, paling tidak kita akan berusaha mencari ya bahwa bagaimana sebenarnya yang disebut dengan kepemimpinan dan bagaimana sebenarnya yang disebut dengan usaha X itu. Nanti kita akan cari. Nah, lewat itu maka akan memberi gambaran pada kita bahwa variabel yang akan kita teliti betul-betul penting, betul-betul memang ada teorinya, betul-betul ini bisa kita teliti. Nah, ini kira-kira yang dimaksud dengan pengertian studi pendahuluan secara umum. Nah, apa manfaat yang bisa kita peroleh dari studi pendahuluan yang akan kita lakukan? Nah, sebenarnya saya di sini memberi secara umum saja manfaatnya, dan mungkin nanti Anda bisa menambahkan manfaat khusus yang bisa langsung Anda rasakan. Tapi paling tidak ada 4 manfaat yang bisa dirasakan orang-orang atau mahasiswa atau calon-calon peneliti untuk melakukan studi pendahuluan. Apa yang pertama? Yang pertama tentu jelas, ketika kita nanti melakukan studi pendahuluan, maka ada satu manfaat yang bisa kita rasakan, yaitu pengetahuan pasti posisi atau arah penelitian. Nah, jelas tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa konsep atau pengertian yang disebut dengan studi pendahuluan adalah satu usaha untuk mengetahui posisi atau arah penelitian. Nah, di sini kalau nanti kita sudah melakukan studi pendahuluan, saya yakin bahwa ada suatu kepastian kita, ada kemantapan di dalam hati si peneliti bahwa arah penelitiannya jelas. Nah, seringkali orang bingung mengapa sulit melakukan penulisan, ya karena dia tidak tahu sebenarnya arah atau posisi penelitian yang akan dikerjakan itu. Nah, satu langkah itu bisa kita nanti hilangkan lewat yang namanya studi pendahuluan. Itu manfaat yang pertama. Nah, manfaat yang kedua tentu juga tidak jauh berbeda ketika posisi atau arah penelitian sudah kita tahu, maka itu akan memantapkan keyakinan. Nah, kalau tadi mungkin kita sebelum melakukan studi pendahuluan ada keraguan, ya. Nah, di sini kita melakukan studi pendahuluan akan memberi keyakinan tersendiri. Kita tidak lagi peduli dengan
keraguan-raguan yang membayang-bayangi pikiran kita, tetapi dengan adanya studi pendahuluan, paling tidak kita sudah memiliki nanti arah yang jelas, sehingga membawa pada keyakinan yang luar biasa. Nah, keyakinan sangat penting. Mengapa? Seringkali mahasiswa itu ketika sudah di tengah-tengah perjalanan melaksanakan penelitian, seringkali penelitiannya itu ada perubahan-perubahan yang signifikan, ada kata-kata tidak yakin melanjutkan penelitian. Nah, saya pikir ini sebenarnya untuk menghindari ini salah satunya adalah kita harus memperdalam, melakukan studi pendahuluan. Kalau kita melakukan itu, paling tidak kita akan memberi keyakinan. Nah, dengan keyakinan itu, maka kita akan selalu termotivasi untuk berusaha ya, meneruskan konsisten untuk mencari data-data apa yang nanti akan kita kerjakan dalam penelitian yang sungguhan. Nah, itu manfaat yang kedua. Nah, manfaat yang ketiga apa? Nah, sebenarnya di dalam proses studi pendahuluan, manfaat yang ketiga itu bisa kita katakan seperti apa ya, pintu masuk begitu. Misalnya kalau kita ingin pergi ke hutan belantara, ya tentu hutan itu mungkin belum pernah dijamah atau dimasuki manusia, maka kita akan membukakan jalan untuk masuk ke sana. Nah, jadi di dalam penelitian sungguhan juga jelas bahwa ketika kita melakukan studi pendahuluan, sebenarnya kita sedang membuka pintu masuk untuk melaksanakan penelitian itu. Nah, kalau kita sudah tahu pintu masuknya, akan sangat mudah nanti kita menelusuri apa yang disebut nanti di dalam penelitian itu begitu banyak hal-hal yang perlu kita kerjakan. Nah, kalau kita sudah tahu pintu masuknya, maka saya yakin paling tidak ada bagian-bagian dalam penelitian nanti yang bisa kita lakukan kreativitas, pencarian data, pencarian solusi di dalamnya. Nah, oleh karena itu sering sekali juga orang mengatakan bahwa studi pendahuluan sangat bermanfaat karena kita sedang melakukan rangkaian-rangkaian untuk melihat gambaran umum apa yang bisa kita kerjakan sebelum melaksanakan penelitian yang sungguhan. Jadi pintu masuk. Nah, kalau kita sudah tahu pintu masuk, pasti saya berharap kita harus juga nanti bisa menemukan pintu keluarnya. Jangan sampai nanti kita masuk tapi tidak bisa keluar. Artinya dalam hal ini, dalam penelitian, kita harus memberikan outputnya, hasilnya apa bagi orang. Jangan kita nanti memberikan suatu permasalahan saja, tetapi nanti bagi orang dalam sebuah penulisan karya ilmiah, apa kira-kira manfaat yang bisa mereka baca dari apa yang kita kerjakan. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang terakhir, menurut saya, studi pendahuluan itu juga akan sangat bermanfaat ketika kita di dalam proses penelitian itu akan membantu secara keefektifan waktu. Nah, kita tahu biasanya dalam proses penelitian paling tidak sebenarnya ada 3 hal yang harus kita ingat ya. Tentu yang pertama adalah bagaimana kemampuan si peneliti itu melalui tema ataupun nanti topik yang sangat-sangat tertantang untuk kita sehingga kita mau melakukan penelitian. Nah, yang kedua tentu ketika kita melakukan penelitian juga harus kita perhatikan adalah persoalan dana ya. Karena apa? Dalam penelitian itu mau tidak mau dana itu penting untuk menunjang bagaimana keberhasilan penelitian itu. Nah, yang terakhir menurut saya paling tidak ya 3 hal ini adalah waktu. Kita dalam meneliti harus memiliki target waktu. Dengan ada studi pendahuluan, maka saya pikir melaksanakan studi pendahuluan ini juga akan membantu kita mengefektifkan waktu. Jadi waktu yang mungkin durasinya begitu panjang sampai penelitian sungguhan, tetapi bisa kita laksanakan itu dengan cara adalah studi pendahuluan. Jadi kita sudah punya modal awal nih, bahwa nanti ketika melaksanakan penelitian sungguhan, kita sudah bisa mencari waktu-waktu kapan yang tepat nanti melaksanakan itu. Jadi kita nanti tidak seolah-olah dikejar oleh waktu-waktu, karena banyak juga mahasiswa itu yang betul-betul merasa kok waktunya kurang ya dalam penelitian. Padahal sebenarnya rentangnya itu kan sudah diberikan, sudah ditentukan. Nah, lakukan studi pendahuluan, saya yakin itu bisa mengefektifkan waktu pencarian data-data dalam proses penelitian yang sungguhan nantinya. Nah, selain secara umum, saya juga mencoba mencari literatur, ya, mengambil satu pendapat ahli
Dan saya menemukan pendapat ahli itu dari seorang Profesor Suharsini Arikunto. Nah, mungkin di antara kita sudah pernah mendengar nama ini, dan beliau juga termasuk salah satu orang ya yang sangat memberikan dedikasi dalam proses penelitian-penelitian, sehingga beliau banyak menulis buku-buku penelitian. Apakah itu nanti buku yang terbitkannya berupa teori-teori tentang penelitian kuantitatif, kualitatif. Nah, menurut beliau sebenarnya di sini ada beberapa manfaat yang bisa kita rasakan kalau kita betul-betul melaksanakan yang namanya studi pendahuluan. Manfaatnya apa? Jelas beliau mengatakan, ya, tidak jauh berbeda dengan apa yang tadi kita bicarakan, kita diskusikan. Di sini jelas dia mengatakan bahwa studi pendahuluan akan bisa mengetahui dengan pasti apa yang akan kita teliti. Ya, jadi studi pendahuluan itu bisa memberikan satu kepastian apa yang sebenarnya yang mau kita teliti. Karena dengan studi pendahuluan paling tidak nanti gambaran-gambaran seperti yang saya jelaskan tadi akan kelihatan apa nih sebenarnya yang mau saya teliti gitu. Nah, yang kedua, dia juga mengatakan mengetahui di mana atau kepada siapa informasi dapat diperoleh. Benar, bahwa studi pendahuluan itu akan membantu kita nanti paling tidak memberi gambaran. Kira-kira kalau variabel penelitian tentang A, maka kepada siapa nanti yang bisa saya cari orang yang tepat untuk menemukan jawaban tentang A. Nah, kalau kita misalnya mencari tentang B, maka nanti di mana tentang B itu bisa saya cari, saya temukan. Nah, ini menurut beliau jelas. Saya pikir dan saya juga setuju pendapat beliau bahwa dengan adanya studi pendahuluan, maka kita akan tahu di mana dan kepada siapa informasi yang akan kita cari atau kita peroleh. Nah, yang ketiga menurut beliau jelas mengatakan bahwa studi pendahuluan akan membantu kita juga memperoleh data-data atau informasi. Semakin banyaknya informasi atau data, tentu dalam hal ini perlu kita garis bawahi, data-data atau informasi yang kita butuhkan betul-betul itu adalah yang berkaitan erat dengan variabel penelitian. Kita tidak perlu mencari data-data atau informasi yang tidak sama sekali ada hubungannya dengan variabel penelitian. Sebab apa? Karena itu memang tidak menguntungkan dalam penelitian kita. Untuk apa banyak mencari data, toh juga nantinya itu tidak kita gunakan dalam penelitian. Nah, oleh karena itu perlu digarisbawahi di sini bahwa manfaat ini betul-betul data itu nanti akan kita peroleh untuk menunjang keberhasilan penelitian yang akan kita kerjakan. Nah, berikutnya yang keempat yaitu apa? Bahwa manfaat dari studi pendahuluan paling tidak juga beliau mengatakan dapat menentukan cara yang tepat untuk menganalisis data. Artinya apa? Kalau nanti kita sudah sangat nyaman atau sering melakukan studi pendahuluan, maka kita akan membaca begitu banyak informasi, lalu kita mencoba menentukan cara-cara mana nanti yang enak, yang cocok, yang tepat untuk melaksanakan analisis data. Karena apa? Karena dengan itu, maka kita akan belajar secara mandiri atau belajar dari orang-orang tertentu yang nanti mampu membawa kita kepada bagaimana cara menganalisis data yang tepat pada data penelitian yang nanti akan saya kerjakan. Nah, kira-kira begitu. Nah, yang terakhir tentu ketika melakukan studi pendahuluan, maka manfaat menurut Profesor Suharsini Arikunto jelas mengatakan bahwa melakukan studi pendahuluan, yaitu bagaimana harus mengambil kesimpulan. Nah, ini penting, kesimpulan dari arti kata bahwa jangan sampai nanti ketika kita sudah namanya melaksanakan penelitian, tapi bingung kesimpulan apa yang bisa saya putuskan, saya ambil manfaatnya apa untuk melaksanakan penelitian itu. Nah, kira-kira begitu. Nah, inilah beberapa manfaat dari studi pendahuluan yang menurut Profesor Suharsini Arikunto. Nah, baik, kita lanjut pada jenis-jenis ya. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwa sebenarnya jenis-jenis studi pendahuluan itu ada beberapa bagian. Nah, yang pertama kita bicarakan yaitu jenis-jenis berdasarkan sumber bacaan ya. Jadi studi pendahuluan itu bisa kita kerjakan, bisa kita laksanakan dengan cara
melacak, menelusuri beberapa sumber-sumber bacaan atau dalam hal ini literasi-literasi yang tepat untuk melaksanakan penelitian kita nantinya. Nah, yang pertama jelas bahwa sumber bacaan itu tidak bisa kita pungkiri adalah dari sumber buku. Ya, buku-buku itu bisa kita teliti. Nah, buku itu biasanya ada sumber buku yang utama, ada juga sumber buku yang tambahan ya. Kalau sumber buku utama itu biasanya langsung berkaitan tentang topik atau tema kita. Nah, tambahan itu bisa Anda telusuri juga dari buku-buku yang mungkin mampu memberi pembahasan tetapi tidak secara utuh dalam satu buku itu. Nah, itu bisa kita cari. Nah, itu bisa kita lakukan studi pendahuluan berupa itu. Nah, yang kedua adalah sumber bacaannya melalui jurnal. Nah, jurnal-jurnal di saat ini saya pikir sangat menarik untuk dipahami, terlebih lagi dengan adanya teknologi yang begitu canggih saat ini, kita bisa mencari jurnal dimanapun, tentang apapun, ya, topiknya tentang apapun, isu-isunya tentang apapun, bisa kita baca. Dengan kemampuan kita nanti sering membaca jurnal, saya pikir akan menambah kekayaan informasi, isu-isu penting apa yang tadinya itu dibicarakan dalam bidang-bidang yang akan kita teliti, itu bisa kita cari. Nah, berikutnya juga sumber bacaan itu bisa kita lihat sumber media massa, ya. Entah itu koran yang bersifat nanti online atau offline, itu bisa kita lihat. Ada beberapa koran mungkin yang setiap koran itu ada kolom-kolom pembahasan tersendiri, misalnya rubriknya, ada kolom bahasanya misalnya, ada kolom yang berkaitan tentang persoalan jalan misalnya, ada tentang tumbuhan, ada tentang pendidikan. Nah, itu kolom-kolom itu bisa kita cari, kita selidiki, kira-kira si penulis itu mau mengatakan apa tentang itu. Nah, itu bisa kita cari melalui studi pendahuluan itu. Nah, yang ketiga tentu adalah melalui media sosial. Jelas ya, di zaman sekarang dengan perkembangan teknologi juga ada begitu banyak media sosial. Nah, itu bisa menjadi sumber referensi, paling tidak melihat isu-isu apa yang sedang hangat dibicarakan di dalam media sosial, paling tidak apakah itu membantu ide kita nanti untuk melaksanakan penelitian. Nah, itu bisa. Nah, yang terakhir, sumber bacaan itu menurut saya bisa kita cari melalui sumber-sumber terbatas penulisan karya ilmiah ya, yang dipublikasikan secara terbatas, entah itu yang disebut dengan skripsi, itu bisa kita cari, kita lacak, sehingga nanti judul-judul penelitian kita nanti tidak sama dengan skripsi-skripsi yang ada. Hanya memang harus kita akui bahwa judul-judul kita dalam penelitian di Indonesia saya pikir hampir-hampir mirip ya, kalau boleh jujur. Karena apa? Variabelnya saja yang diputar-putar, tempat penelitiannya yang berbeda, sampel yang berbeda, tetapi secara konten judul saya pikir hampir mirip. Nah, ini menurut saya. Nah, selain dari skripsi, Anda juga bisa cari di dalam sebuah tesis ataupun disertasi yang mungkin nanti di beberapa kampus atau universitas itu betul-betul diterbitkan sebagai bukti bahwa mahasiswa tersebut dinyatakan dalam lulus sarjana atau master ataupun yang disebut doktor. Nah, ini beberapa sumber nanti yang bisa kita lakukan kalau melaksanakan studi pendahuluan yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan pendahuluan sumber bacaan. Nah, yang ketiga adalah berkaitan nanti dengan sumber orang ya. Sumber orang maksudnya begini, bahwa melakukan studi pendahuluan ternyata bisa juga kita laksanakan lewat yang disebut dengan studi pendahuluan berdasarkan ahlinya. Nah, di sini kita akan berusaha mencari bagaimana nanti orang-orang itu betul-betul ahli dalam bidangnya yang sangat kompeten untuk membantu kita mencari kemampuan kita dalam proses penelitian nanti. Kita sangat butuh ahli. Karena apa? Ahli itulah nanti yang memberi gambaran pada kita dan juga bisa meyakinkan kita bahwa nanti studi pendahuluan itu bisa dilaksanakan melalui orang. Nah, maksud saya yang ketiga itu adalah begini. Orang-orang yang ahli itu paling tidak Anda akan bisa cari nanti dengan bentuk-bentuk yang sangat berbeda ya. Jangan nanti mencari ahli itu hanya satu orang, tapi sebenarnya itu minimal itu 3 orang supaya apa? Ada perbedaan. Jadi orang pertama, orang kedua, orang ketiga tentu kita tahu pasti ada perbedaan pendapat, tapi coba kita lihat dari 3 orang ahli ini mana sebenarnya yang paling relevan dengan apa yang akan kita teliti.
Jadi kita bisa melaksanakannya seperti itu. Minimal 3, kemudian bisa juga kita cari bisa 5, bisa 7, terserah, yang penting adalah ganjil ya, supaya nanti kita tahu mana sebenarnya pendapat yang lebih tepat untuk kita laksanakan. Jadi bertanyalah pada ahli. Kalau kita membutuhkan satu informasi tentang pendidikan, maka carilah ahli yang di bidang pendidikan. Kalau kita mencari ahli atau orang yang berkaitan tentang bisnis, maka kita carilah ahli-ahli yang berkaitan tentang bisnis. Kalau kita ingin mencari yang disebut dengan ahli bahasa, maka kita carilah orang-orang yang berkaitan tentang kemampuannya tentang bahasa. Nah, ini yang dimaksud dalam konsep studi pendahuluan berdasarkan sumber orang. Nah, selain itu juga beberapa sumber studi pendahuluan bisa juga kita cari, tentu melakukan penyelidikan, observasi melalui sumber tempat. Nah, seperti yang dari tadi kita bicarakan bahwa studi pendahuluan juga bisa memperkaya kita informasi-informasi dari mana dan kepada siapa kita mencarinya. Nah, di sini bisa kita menemukannya lewat yang dinamakan studi pendahuluan berdasarkan sumber tempat. Nah, ini penting kita kerjakan supaya apa? Ketika nanti kita benar-benar memilih satu tempat penelitian, paling tidak kita sudah tahu bahwa daerah itu mungkin jauh dari jangkauan kita, sehingga nanti kita bisa mengefektifkan waktu. Kemudian mungkin ada istiadat di tempat itu kita sudah tahu, kita pelajari, jadi kita sangat mudah nanti beradaptasi di sana. Nah, itu pentingnya kita mengetahui sumber tempat, atau paling tidak nanti apa-apa hal-hal yang mungkin tabu dan tidak tabu di tempat itu, kita sudah tahu lewat yang namanya survei atau observasi awal ke lapangan. Nah, ini sangat penting, karena akan membantu kita tadi persoalan penelitian itu. Nah, ini beberapa jenis studi pendahuluan berdasarkan sumber tempat. Nah, oke. Nah, ini di slide ini saya sedikit menampilkan contoh ya, bentuk bagaimana studi pendahuluan itu bisa kita kerjakan ya. Dan ini saya ambil contohnya ini berupa tabel pengumpulan studi pendahuluan, tetapi ini tabel ini yang saya maksud adalah berupa pengumpulan studi pendahuluan dari yang pertama yaitu sumber bacaan. Nah, kalau nanti kita sudah melakukan studi pendahuluan berupa sumber bacaan, nanti Anda bisa membuatkan atau mengisi tabel ini seperti ini, sehingga nanti Anda bisa membaca kembali, mereview kembali, membuat ringkasannya, kira-kira apa sih sebenarnya yang disampaikan oleh si ahli itu. Jadi misalnya Anda menulis sumbernya dari mana, apakah dari buku, dari jurnal, siapa penulisnya, nanti Anda buat di situ, lalu buat ringkasannya. Dengan kita meringkas penelitian itu, atau meringkas isi buku itu, atau meringkas jurnal itu, paling tidak nanti akan menambah keyakinan kita mengetahui, oh ternyata ini sudah pernah teliti, oh ini belum, nah ini bisa kita kembangkan, bagian ini bisa kita kerjakan, nah kira-kira begitu. Nah, kalau dia berupa sumber misalnya ahli, saya pikir menarik, yaitu nanti Anda bisa melakukannya dengan cara wawancara sederhana saja. Anda boleh lakukan nanti, katakanlah berupa rekaman suara atau gambar, kalau misalnya narasumbernya bersedia, nah itu juga mampu. Lalu nanti Anda bisa transkripkan, tulis kembali atau buat dialog kembali dari apa yang sudah dilaksanakan. Nah, kalau misalnya kita melakukan studi tempat, nah itu juga bisa. Nanti Anda bisa lakukan foto atau video perjalanan Anda dalam melaksanakan yang disebut studi pendahuluan. Nah, inilah beberapa bentuk ya atau cara untuk melaksanakan studi pendahuluan. Oke, baik, kita sampai pada di ujung pertemuan ini, diskusi ini. Nah, bagi Anda yang nantinya ingin bertanya, ya silakan Anda masuk dalam forum kita. Kita akan berdiskusi kalau ada pertanyaan. Kalau nanti Anda bisa memahami apa yang saya maksud, puji Tuhan, itu berarti yang penting satu langkah untuk melakukan penelitian sungguhan adalah mari kita melaksanakan yang namanya studi pendahuluan, karena studi pendahuluan sangat-sangat banyak manfaatnya bagi kita calon-calon peneliti, bagi kita calon-calon menulis karya ilmiah, entah nantinya dalam kehidupan akademik kita berupa yang disebut skripsi, makalah, ya, tesis, ataupun nanti disertasi.
Baik, terima kasih untuk Anda, untuk kita semua. Semoga kita nanti bisa kembali membincangkan hal-hal yang masih terkait tentang persoalan-persoalan di dalam proses penulisan. Saya ucapkan terima kasih, selamat pagi, sampai bertemu di kemudian hari, Tuhan Yesus memberkati.